Halo sobat-sobat kaum rebahan yang dirahmati Tuhan, kembali lagi dengan saya di video yang kelima akan membahas saham gorengan lagi. Yang pertama langsung saja ada INPC. Menguat 2,23% dan ini cukup ugal-ugalan ya. Inilah cireng ya guys. Sekali digoreng meledak tapi bisa ambrol juga. Hati-hati saja untuk INPC. Kita melihat secara teknikal weekly INPC ini menarik, dia punya target ke harga 224, namun terdekat ke 200 dulu lah ya. 198 sampai 200 untuk INPC itu target dari weekly-nya. Secara MACD dan RSI weekly INPC ini masih menarik sebenarnya. Namun ini daily-nya udah kurang oke. Cukup beresiko untuk INPC-nya. Kalau teman-teman masih penasaran membeli INPC, coba di harga 183 sampai 180 SL jika dia jebol 179. Itu aja. Kalau teman-teman masih penasaran ya. Area belinya saya ulangi 183 sampai 180, SL di 178, TP-nya boleh di 190, 200. Kalau dia jebol 200 maka potensinya kenceng lanjut ke 230. Itu untuk INPC. Namun balik lagi, MACD dan RSI dia sudah cukup beresiko, harap berhati-hati ya. Scalping pendek aja sih kalau di INPC ini. Lanjut di saham yang kedua ada PSAB. PSAB terkoreksi 1,35% di harga 292. Kalau kita melihat dari technical daily-nya PSAB ini cukup mengerikan ya. Ada potensi lanjut turun kembali ke harga 284. Ini garis kuning, jangan sampai jebol. Kalau dia jebol 284 maka potensi ke 274. Dan jika dia jebol 274 maka lanjutlah ini ke bawah lagi. Kalau saya melihat PSAB dia itu bikin pola ya, seperti huruf M ini. M itu artinya menurun, ya seperti itulah. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI-nya PSAB pun kurang oke, ada potensi lanjut turun kembali. Bagi teman-teman yang belum punya PSAB, tunggu saja. Tunggu di mana? Di sini nih. Itu lebih aman. Berarti di harga 270-an sampai 260. Ya di sinilah ya, 270 sampai 260. Kalau dia kok nembus 260-nya ya udah tunggu di bawah 250. Itu lebih aman untuk PSAB secara daily. Kalau kita melihat secara weekly pun memang seperti itu ya. Sama-sama kurang oke. Ya, tunggu aja lah ini. 270 sampai 260 area beli yang cukup aman di situ karena supportnya pun ada di situ. 270 260 TP-nya boleh di 280 balik ke 300 lagi. Ini dia koreksi sehat kalau kita melihat dari weekly-nya ya. Naik, turun, naik, turun. Nah, itu koreksi sehat. Tapi kalau daily-nya ini koreksi sehat. Sehatnya sampai sini. Hati-hatilah untuk BSAB. Lanjut ada PPRI, Paperox. Perusahaan kertas ini ya, kertas minuman kan ya, iyalah kalau nggak salah sih. Paperox ini udah di pucuk geng. Paperox ini memang MACD nya oke dan RSI pun oke ya, tapi ini posisi dia udah di pucuk, jadi tunggu koreksi aja. Kalau teman-teman suka PPRI, tunggu di harga 264 sampai 254. SL-nya jika nembus di 250. Ya berarti tunggu aja lah 260-an lah. Itu lebih aman kok. Bagi saya itu lebih aman. Berarti ada potensi dia bikin dua candle merah ya. Candle 1 sampai 270, candle merah kedua sampai ke 260. Ya tunggu aja berarti di 260 sampai 250 itu lebih aman secara daily. Dan kalau kita melihat dari weekly-nya, PPRI pun dia ada potensi untuk lanjut turun ya. Kenapa? Karena ini posisi udah di atas. Namun balik lagi ini kenaikan dan penurunan itu kan terserah bandar ya.
Kita hanya menganalisa kalau dari MACD dan RSI dia cukup beresiko. Saya sebagai owner group tidak akan merekomendasikan PPRI kecuali memang untuk fast trade saja ya. Untuk PPRI saya tidak menyarankan. Lanjut ada DOIT. Apakah DOIT ini jadi duit? Ya, DOIT netral saja di harga 408. Di saat saham koal lainnya pada terbang-terbangan, dia netral aja ya kan. Namun ini ada potensi pembalikan arah dari DOIT ya. Ada potensi dia reversal. Kalau melihat dari MACD dan RSI dia sudah menarik. MACD dan RSI-nya menarik. Buat teman-teman yang suka DOIT, silahkan beli di harga 400 sampai 390 untuk DOIT. Secara weekly dia menarik. Kalau kita melihat secara daily ya ada potensi untuk koreksi dulu lah ya. Koreksi sebentar ke harga 400 sampai 390. Setelah koreksi sehat lanjut naik kembali. Untuk DOIT seperti itu. Saya ulangi, 400 sampai 390 area beli DOIT. Jadikan swing SL-nya jika dia closing di bawah 390. Gitu aja. Ya, patokannya pakai weekly. Namun kalau kita melihat chart weekly-nya seperti ini, lebih bagusnya dia sideways dulu, bikin support kuat. Ya, itu. Tapi ini ada potensi reversal. 400 sampai 390 area beli, TP-nya bebas. SL-nya di bawah 390. Gitu aja untuk DOIT. Lanjut ada mesin. MNC Digital. Ini ya closingannya ya. Closingan yang kayak gini besok naik sih. Santai aja. Untuk mesin secara technical weekly dia masih belum oke ya. Masih belum oke. Ini belum kuat ini. Jadi kemarin itu waktu dia gini ya. Waktu dia naik itu ada potensi bagus. Namun balik lagi si mesin ini bandarnya memang bandar-bandar suwe ini. Memang kampret ya, membagongkan ini mesin bandarnya. Gagal bagus dia, gagal menarik. Yang harusnya naik malah diturunin sama bandarnya. Ya itu terserah bandar lah ya. Kalau kita melihat secara technical daily, mesin itu nggak boleh nembus di harga 450-an lah ya. 450 itu nggak boleh ditembus oleh mesin. Kalau nembus 450 ya udah wassalamualaikum lah. Wallahu a'lam bishawab. Itu kalau nembus 450. Intinya teman-teman kalau mau beli mesin silahkan beli di 470 sampai 460. Itu area belinya agak jauh. Karena supportnya di 450. Gitu. Target TP-nya boleh di 490 sampai 500 lagi untuk mesin. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI-nya mesin, ini malah menarik, geng. RSI-nya menarik. Bagus, RSI bagus, MACD-nya bagus ya. Ini berarti lagi fase sideways dulu ya. Sideways dia bikin support kuat. Kalau dia udah kuat maka potensi lanjut naik dulu. Tapi kapan? Ya itu terserah bandar ya. Cuma memang MACD dan RSI-nya udah mulai oke. Harap dipantau-pantau untuk mesinnya. Ya, gitulah. Bagus mesin. Cicil aja di 470 sampai 460. Oke, kita lanjutkan. Ada saham Nine. Nini. Dia ARA ya guys ya. ARA kan ini? Oh enggak ARA, kirain ARA. Kita itu sempat merekomendasikan Nine ya di grup di harga 119 sampai 117 dan itu sudah pasti cuan. Saya juga cuan kok, 13%. Untuk Nine ini menarik ya. Ada potensi lanjut naik kembali. Yang penting dia 131-nya jebol, garis biru, lanjut. Itu secara time frame terdekat. Kalau secara daily-nya Nine, wait. Kok lama ini? Nah, secara daily-nya Nine ini menarik ya. Jika dia nembus 131, maka potensi lanjut ke 140 sampai 150. Ini cakep guys. Reversal lah ini. Buat teman-teman yang ikut rekom Nine di harga 119 117, wah ini beggar guys. Tapi sayangnya saya juga udah jual.
MACD-nya bagus, RSI bagus, ada potensi lanjut naik kembali. Kalau kita melihat secara weekly, dia masih mengerikan ya. Weekly-nya mengerikan, jadi bisa nggak Om untuk target swing panjang? Ya kalau swing panjang nggak bisa, karena weekly-nya masih kurang oke. Weekly-nya MACD-nya kurang oke, RSI pun kurang oke. Paling ini akal-akalan kita aja ini. Paling dia naik mentok ke 160 terus banting lagi. Gitu. Paling. Tapi kalau memang bandarnya niat kok mau membalikan keadaan, ya bisa dia 160 tembus lanjut ke 200 lagi. Memang tipikal saham nine ya yang kayak gini itu sekali naik terus, sekali turun ya turun terus. Jadi hati-hatilah untuk teman-teman yang mau nine. Lanjut ada SMDM, Surya Mas Duta Makmur. Oh ini saham zombie ya. Saham zombie, saham yang bid overnya tipis, saham kering juga, transaksinya kecil atau volumenya kecil. Itu pengertian saham zombie. Untuk SMDM secara technical daily dia cukup menarik ya. MACD-nya oke dan RSI pun oke. Ada potensi lanjut naik ke harga 1270 sampai 1300 untuk SMDM. Dan ini tipikal saham yang sekali naik bisa arah, bisa 10%, yaitu SMDM. Buat teman-teman yang belum punya boleh cicil di harga 1230 sampai 1200. SL-nya jauh, geng. Bikin area beli jauh juga ya, karena ini zombie. 1200 sampai 1100 area belinya. Jauh amat Om, namanya juga zombie. Jadi untuk zombie itu strategi tradingnya beda kayak saham-saham yang non zombie. 1200 sampai 1100 SL-nya jika dia jebol 1000. Jauh ya, jauh dong. TP-nya di 1300, 1400, 1500. Itu secara daily. Kalau kita melihat secara weekly, SMDM ada potensi lanjut turun dulu ya. Lanjut turun. Yang penting dia 1000 ini 130 garis kuning lah. Yang penting dia garis kuning 1130 nggak nembus. Kalau dia nembus garis kuning ini maka potensi dalam ini bisa dalam. Kalau kita melihat dari MACD dan RSI weekly-nya dia kurang oke. Namun balik lagi, saham zombie itu kadang dia nggak nurut sama teknikal ya. Kadang harusnya teknikalnya naik dia malah turun, harusnya teknikal turun dia malah naik. Ya itulah namanya saham zombie. Jackpot bisa di saham zombie. Silahkan yang suka SMDM boleh ikutin plan tadi 1200 sampai 1100 SL jika dia closing di bawah 1100. Itu aja untuk SMDM. Lanjut ada KKGI. Masya Allah ya, sungguh indah perosotan ini ya. Sungguh indah ini ya, seperti di waterboom ya kan perosotannya. Untuk KKGI ini harap berhati-hati, MACD-nya udah kurang oke, RSI pun kurang oke. Kunci dari KKGI 400 ya, garis kuning ini 400 nggak boleh jebol. Dah, itu aja. Kalau dia jebol 400 maka ada potensi lanjut turun kembali ke harga 390-an. 390 itu kalau dia nembus 400. Kalau dia bertahan di 400 ya ada potensi balik arah lagi. Karena apa? Secara weekly KKGI menarik. Secara weekly KKGI menarik ya. MACD-nya oke, RSI-nya oke. Berarti KKGI ini teknikalnya hampir mirip dengan DOIT. Teknikalnya ya. Secara weekly menarik. Yang penting 400 tidak tembus. Itu aja. 400-nya ketahan, insya Allah aman ini untuk KKGI. Tinggal nunggu MACD-nya Golden Cross. Gitu ya, 400 ini nih. 400 atau 396 lah ya. 400 atau 396 jangan nembus. Buat teman-teman yang suka KKGI, boleh antri beli di harga 400 sampai 396, SL di 394, TP-nya bebas. Seperti itu saja untuk video yang kelima. Sampai jumpa di video yang keenam. Bye bye.